Hari ini bersyukur sekali karena kita ada di minggu terakhir di bulan Maret. Dan beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan April. Terima kasih buat lagu-lagu yang luar biasa tadi. Hari ini saya rindu untuk kita melihat satu bagian dalam firman Tuhan. Bagian ini mungkin sudah sering kita baca, bagian ini sudah sering jadi perenungan kita. Tapi hari ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk melihat bagian firman Tuhan ini. Sesuatu yang saya ngalamin dalam hidup saya. Kalau saudara lihat gambar di atas ini, di depan ini, saudara tahu cerita ini. Seorang perempuan Samaria yang gak mau ketemu siapapun, makanya dia datang di sumur itu jam 12 siang. Hidupnya penuh dengan penolakan, hidupnya penuh dengan masalah. Dia bertumbuh menjadi perempuan yang punya 5 suami, dan suami yang ke-6 ini bukan suaminya juga. Jadi dia menutup dirinya dengan kuat, dengan rapat, sampai pertemuan ini terjadi. Hari ini saya mau kita sama-sama melihat, sama-sama belajar dari kisah perempuan ini, dan sama-sama kita melihat diri kita, karena saya melihat diri saya sebagai perempuan ini. Bagaimana dia menemukan saya, dan pertemuan itu merubah hidup saya. Hari ini saya mau mengajak kita untuk, kalau saudara lagi lemah, hari ini saya mau mengajak kita ketemu lagi dengan dia. Di tempat kita pertama ketemu dengan dia. Kalau hari ini saudara sedang goyah, mari kembali ketemu dengan dia. Supaya kita tahu apa yang dia mau dalam hidup. Mungkin kita sudah melayani. Mungkin kita sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tapi ada serpihan-serpihan dalam hati kita yang masih perlu diselesaikan. Untuk membuat kita semakin maksimal di dalam Tuhan. So hari ini, saya mau kita melihat sama-sama bagian ini. Sebuah perjumpaan yang indah dari seorang perempuan Samaria dengan Yesus yang mengubah kehidupannya. Perjumpaan ini gak cuma sekedar mengubah kehidupan dari perempuan Samaria ini. Tapi perjumpaan ini merubah kota tempat dia tinggal. Hari-hari ini kita lagi bicara tentang worship, tentang penyembahan. Tapi apakah cukup sampai kita ketemu dengan Tuhan di gereja? Apakah cukup kita menikmati Tuhan dan Tuhan merubah hidup kita? Tapi dari cerita ini ada satu challenge yang mau kita sama-sama lihat. Bahwa gak cuma sekedar sebuah pertemuan yang mengubah. Tapi sebuah pertemuan yang meneguhkan sebuah panggilan. Untuk sebuah kota. Karena itu hari ini saya memberikan judul firman Tuhan pagi hari ini adalah ini. From the well to the city. Pertemuan dari sumur Yakub yang mengubah kehidupan perempuan ini. Yang membawa dia berangkat ke kota dan menceritakan Tuhan di kotanya. Dengan pesan yang spesial, yang simple. Tapi dia ngalamin pesan itu. Dan kotanya berubah. Hari ini saya berdoa supaya kita boleh belajar ini. Yohanes 4 ayat 4 sampai 7. Oke. Ini ada di sini. Boleh kita baca sama-sama. 1. Oke, ayat 3. Kita mulai dari ayat 3 sampai ayat 7. Yohanes 4 ayat 3 sampai 7. 3, 2, 1. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum.
Oke. Dari bagian ini, ada dua fakta yang saya mau kita lihat sama-sama. Yang pertama, fakta yang pertama, Yesus baru selesai pelayanan di Yudea. Dan Yesus harus kembali ke Galilea. Perjalanan dari Yudea ke Galilea, antara Yudea dan Galilea itu di tengah-tengah itu ada kota Samaria. Tapi kebanyakan orang Yudea nggak mau lewat Samaria, karena Samaria dan Yudea itu punya konflik geopolitik, punya konflik teologis yang nggak bisa ketemu. Biasanya orang Yudea kembali ke Galilea, mereka akan ikut pinggiran sungai Yordan. Itu lebih aman, walaupun cukup jauh, tapi mereka akan melewati jalan itu supaya lebih aman. Tapi hari itu, kalau saudara baca, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea, dan dia memilih melintasi daerah Samaria. Allah memilih melintasi Samaria. Dan saudara tahu, setiap hal yang dilakukan Yesus, setiap hal yang dilakukan Allah punya tujuan tersendiri. Kenapa dia memilih untuk melewati Samaria? Kenapa dia memilih untuk melewati Sikar? Sampai di situ, ternyata ada seorang perempuan yang mau timba air. Kisahnya menarik. Orang di sana, mereka tuh menimba air biasanya petang, sore. Makanya Eliezer ketemu dengan Ribka itu sore hari. Waktu Ribka lagi timba air. Waktu itu Abraham bilang, tolong carikan mantu untuk Ishak. Karena orang di sana itu panas dan mereka tuh akan selalu menimba air. Perempuan menimba air itu adalah aktivitas ibu-ibu yang sangat mereka suka. Karena ketika mereka menimba air itu mereka akan kumpul, ngobrol, care group sama-sama, sharing sama-sama. Itu waktu menimba air. Mereka lakukan itu biasanya petang atau pagi. Supaya nggak panas. Karena cuaca di sana panas. Tapi ada satu fakta yang menarik. Perempuan ini memilih menimba air jam 12 siang. Saudara kebayang? Jam 12 siang, perempuan ini datang untuk timba air seorang diri. Saudara tahu kenapa? Karena dia nggak mau berinteraksi dengan orang-orang di situ. Dia nggak mau ketemu dengan siapapun. Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu seberapa rusak dia di pandangan masyarakat. Oh, kalau ketemu kan pasti mereka, oh itu yang udah 5 suami, tapi yang sekarang kan bukan suaminya. Oh itu, dia nggak mau. Dia menutup diri. Dalam keadaan itu, Yesus memilih melewati Samaria untuk ketemu dengan dia. Saudara, hari ini, apapun keadaanmu, apapun situasimu, saudara memilih untuk melangkah datang di sini. Allah sedang merencanakan untuk bertemu dengan kamu. Mari kita lihat ini. Next. Divine encounter is God's own initiative to find us even in the moment when we don't want to meet anyone. Pertemuan ilahi selalu menjadi inisiatif Tuhan di momen yang kita nggak mau ketemu siapapun. Yang kita udah capek Tuhan. Gue udah capek gereja. Udah capek lah dihakimi. Udah capek ketemu dengan orang. Udah capek ketemu orang. Nanti datang gereja ya hari Minggu ya. Datang CG ya hari Minggu ya. Udah capek dengan semua itu. Tapi in the moment that you don't want to meet anyone, Tuhan mengambil keputusan untuk mencari saudara. Hari ini, sebelum kita melihat lebih dalam, saya mau kita pahami. Dalam setiap keletihan kita, dalam setiap kelelahan kita, dalam setiap ketidakmauan kita untuk ketemu dengan Tuhan, even sekalipun gue udah malas berdoa Tuhan. Udah gak mau, udah capek dengan hidup ini. Dia selalu mengambil inisiatif untuk ketemu dengan kita. Untuk bertemu dengan kita. Kalau saudara paham
tentang konsep Allah yang mau selalu ketemu dengan kita. Mari kita melangkah untuk melihat tujuan Allah untuk ketemu dengan saya dan saudara. Tujuan Allah untuk ketemu dengan perempuan ini. Ini bukan cuma sekedar sebuah cerita. Tuhan bilang, gue pengen lah lewat Samaria. Kali aja ketemu orang. Pengen lah nongkrong di Alais. Kali aja bisa ketemu orang buat one on one. Mungkin kadang-kadang begitu ya. Tapi divine encounter is God own initiative untuk kita. Dan kalau Tuhan berinisiatif, berarti Tuhan punya tujuan. Kalau Tuhan berinisiatif, berarti Tuhan punya tujuan buat saya dan saudara. Mari kita lihat. Yohanes 4 ayat 10, ayat 13 sampai ayat 15. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Sampai di situ tolong perhatikan. Pembicaraan ini setelah diskusi panjang. Waktu Tuhan bilang ke perempuan itu, "Berilah aku minum." Dia bilang, "Oh, tunggu dulu. Orang Yahudi sama orang Samaria itu gak boleh ngobrol. Kamu laki-laki, saya perempuan. Itu lebih gak boleh lagi. Itu gak boleh." Kemudian Tuhan bilang, "Berikan aku air." Dia bilang, akhirnya Tuhan bilang, "Kalau kamu tahu siapa aku." Perempuan ini bilang gini, "Tuhan, kamu lebih besar dari bapak kami Yakub yang buat sumur ini. Kamu aja gak punya timba, gak punya apa. Terus kamu bilang mau kasih aku air hidup." Pembicaraan itu terjadi. Sampai di titik ini Tuhan bilang gini, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu." Dalam pertemuan itu, Allah sedang mengarahkan perempuan ini untuk pulih bagian demi bagian dalam kehidupan. Tapi yang lucu yang saya baca dari bagian ini, respon perempuan ini masih lugu. Dia bilang gini, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi. Dan aku tidak usah datang lagi menimba air." Konsepnya dia adalah gini, "Oke, kamu punya air hidup, kasih aku. Jadi aku gak perlu datang lagi. Gak perlu capek-capek timba jam 12 siang. Gak perlu ketemu nih orang-orang ini. So I can close myself at home. Dengan semua dosa, dengan semua pelanggaran. Oke, kasih itu. Aku gak perlu haus lagi. Dan aku akan tinggal di rumah, gak perlu datang setiap jam 12 untuk timba air." Itu yang ada di pikiran dia. Tapi hari ini mari kita belajar. Hal yang pertama, apa yang Tuhan tawarkan buat dia? Saya tulis di sini. An over of true satisfaction. Tuhan lagi menawarkan sebuah kepuasan sejati yang gak cuma bicara tentang air yang dia bisa minum. Tapi lebih daripada itu. Makanya Tuhan bilang di sini, "Sebaliknya air yang kuberikan kepadamu akan menjadi mata air yang akan mengalir." Nah, cuman one shoot only untuk kamu minum hari ini dan kamu puas. Tapi sesuatu yang akan memuaskan hidupmu. Dan itu akan menjadi mata air yang akan mengalir bagi banyak orang. Tawaran pertama hari ini buat saya dan saudara adalah an over of true satisfaction. Yesus menawarkan air hidup yang memberi kepuasan sejati buat saya dan saudara. Oke, kita lanjut. Pembicaraannya terus berjalan. Yohanes 4 ayat 16 sampai 19 bilang gini. Kata Yesus kepadanya. Waktu dia bilang, "Oke, kasih saya air itu. Supaya saya puas, gak haus lagi, gak perlu datang ke sini." Tuhan bilang gini. "Oke, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini."
Tuhan bilang, panggil suamimu dan datang ke sini. Dia bilang gini, aku gak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu. Engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Poin yang kedua, saya mau bilang, pertemuan dengan Tuhan menelanjangi setiap kesalahan kita. Kesalahannya terpampang dengan jelas. Lu gak punya suami, tapi udah 6 sekarang. Terpampang jelas. Perempuan ini punya riwayat buat saya secara psikologis. Perempuan ini gak pernah puas dengan kehidupannya. Lelaki yang pertama yang mungkin menikah dengan dia puas secara harta. Oke, dapat nih suami kaya. Ini bicara konteks ini ya. Gak puas, cari yang kedua ganteng. Yang ketiga bla bla dan seterusnya. Bukankah kita pun begitu? Kita gak pernah puas dengan hidup kita. Sampai pertemuan dengan pria yang ketujuh ini. Dan saudara tahu yang saya renungkan dari bagian ini. Pria ketujuh ini tidak menawarkan sesuatu yang aneh buat dia. Pria ketujuh ini duduk sama-sama dengan dia. Bilang tentang masalahnya. Tapi tetap memilih untuk tinggal dekat perempuan ini. Dan itu gak pernah dialami dengan siapapun di kota. Pertemuan ini mengubah cara dia berpikir tentang itu. Saya mau saudara lihat yang kedua ini. Next slide. Love without condemnation. Hari itu dia ketemu dengan kasih yang tidak menghakimi dia. Kehidupannya terpampang nyata. Jelas. Perempuan ini ditegur. Itu menohok loh Tuhan bilang. Benar kamu gak punya suami. Karena kamu udah ada 5 suami. Masa lalunya terpampang nyata. Jelas. Tapi hari itu. Dia ketemu kasih. Yang tidak menghakimi dia. Karena pribadi itu memilih untuk tetap ada di samping dia. Dan berbicara dengan dia. Orang-orang Samaria memilih untuk menjauh dari dia. Tapi pria ini memilih untuk tetap di samping dia. Hari ini, apapun kesalahan kita, apapun yang kita tutupi dari teman kita, keluarga kita, di hadapan Tuhan, pertemuan kita dengan dia, akan membuat semua kesalahan itu terpampang dengan jelas. Tapi anehnya, dia mengasihi kita. Karena dia memilih untuk mengasihi saya dan saudara. Kalau saudara boleh ada hari ini, karena kasih itu yang memilih saudara. Kalau saya boleh berdiri di depan hari ini, love found. Kasih yang menemukan. Saya nggak tahu masa lalu saudara. Saudara pernah mungkin mengalami bully, dilecehkan. Saudara mungkin pernah dihina. Banyak pandangan-pandangan orang yang membentuk kehidupan. Yang membuat engkau nggak bisa berdiri dengan kuat. Hari ini, ada kasih yang tahu siapa engkau, tapi memilih untuk tetap mengasihi engkau. Saya selalu ingat bagaimana dia memungut saya dari sampah dan menjadikan saya ada di sini. Love will find. Ingat, Allah yang memulai inisiatif. Bagian selanjutnya. Nah, cuman sampai dikasih yang tidak menghakimi. Ayat 21 bilang gini.
Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tuhan lagi bilang gini, saatnya akan tiba, kamu gak akan menyembah Bapa di Sikar, di Samaria, ataupun di Yerusalem. Kamu gak akan menyembah Bapa. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saya loncat ayat 25. Karena kita semua tahu ayat 23, 24 ya. 25 perempuan ini bilang. Jawab perempuan itu kepadanya. Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya. Akulah dia yang sedang berkata-kata kepadamu. Bagian yang ketiga, pertemuan dengan Yesus di sumur itu. Boleh next slide? Saya tulis ini. Connection without limit. Anda akan terhubung dengan dia tanpa batas apapun. Mengasihi Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Nggak cuma di Samaria, nggak cuma di Yerusalem, nggak cuma di gunung, nggak cuma dimanapun. Tapi kita akan ketemu dengan Tuhan. Dimanapun kita mau ketemu dengan dia, dan dia ada buat kita. Di level ini, saudara akan belajar satu hal. Ini yang saya renungkan minggu ini. Sometimes, pertemuan dengan Tuhan itu tidak ada sesuatu yang atraktif. Nggak nangis-nangis. Karena kebanyakan kita mengejar itu. Kebanyakan kita menyembah Tuhan. Dengan musik, harmoni yang indah, nangis. Dengan semua hal yang Tuhan berikan. Tapi saya mau saudara sadari. With or without this. Dia ada untuk ketemu dengan saudara. Di kamar saudara, di ruang kerja saudara, di mobil saudara. Dia ada buat saudara. Connection without limit. Terhubung tanpa batasan apapun. Karena dia memilih untuk terhubung dengan saudara. Untuk itu dari pelajaran ini. Boleh Evan? Saya ingin kita lihat dua hal ini. Yang pertama. Next. Love overcomes pride. Kasih yang sejati mengalahkan setiap kesombongan kita. Bulan ini kita sedang belajar tentang overcoming pride. Dan saya mau bilang, dari perjalanan perempuan Samaria ini, waktu dia ketemu Tuhan, waktu Tuhan menawarkan kepuasan sejati, waktu Tuhan mengasihi dia tanpa dia dihakimi, waktu Tuhan menawarkan sebuah hubungan yang tidak dibatasi oleh apapun, love overcomes pride. Kasih yang sejati dari Tuhan menghancurkan setiap kesombongan kita. Kesombongan kita cuma bisa dihancurkan dengan satu hal. Kasih. 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 Kalau saudara ketemu dengan kasih itu, maka saudara ada di sini. Bukan karena saudara, tapi karena kasih. Kalau saudara ketemu dengan kasih itu, semua pelayanan saudara bukan tentang siapa saya, tapi tentang dia. Pelayanan kita bukan supaya kita dikasihi oleh Tuhan, right? Kita gak datang di gereja supaya Tuhan mengasihi kita. Kita gak memberi persembahan supaya Tuhan mengasihi kita. Kita gak berdoa supaya Tuhan mengasihi kita. Kita gak melayani supaya Tuhan mengasihi kita. Kita melakukan semuanya itu karena kita dikasihi oleh Tuhan. Bold line. Love overcomes pride. Kasih yang menemukan perempuan ini merubah kehidupan. Saudara, nanti kita akan lihat endingnya seperti apa. Tapi ini membuat batasan yang jelas tentang siapa dirinya. Siapa dia. Sehingga ketika dia kembali ke kota, dia gak sombong. Ketika dia kembali ke kota,
Ketika dia kembali ke kota ketemu dengan orang-orang yang dulu menghina dia, yang underrated dengan kehidupannya, dia gak sombong. Karena love overcomes pride. Yang kedua dari cerita ini kita belajar. Worship begin when pride fails. Penyembahan sejati dimulai ketika semua kebanggaan kita diruntuhkan. Yohanes bilang, dia harus semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Penyembahan sejati bukan karena gereja ini penuh dengan musik yang indah, lighting yang megah. Penyembahan sejati begin when pride. Ketika kita sepenuhnya tergantung kepada Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, waktu ibadah mau dimulai, 1 jam, 2 jam sebelum itu mati lampu di gereja. Kita datang di sini gelap gulita. Doa persiapan gelap. Pas mau mulai, singkat cerita, pas mau mulai itu lampu nyala. Tapi ada satu hal yang waktu itu saya yang WL. Saya ngobrol sama teman-teman singers waktu itu. Sama pendoa saya bilang, kalian doa gak buat lampu nyala? Enggak. Oke, yang kalian doa apa? Yang kita doa apapun situasinya, biar hati kita tetap terhubung dengan Tuhan. Worship begin when pride fails. Kalau ini semua hilang, when the stage take over by the TYC, do we still worship God? When the spotlight take out, when the crowd disappear, do we still worship God? Worship begin when pride fails. 2 poin ini untuk kita renungkan. Love overcoming pride. And worship begin when pride fails. Makanya buat saya tulis quote ini. Penyembahan adalah ungkapan cinta untuk seorang pribadi yang mau menemukan saya dan mengasihi saya secara utuh. Worship is love. Worship is love. Penyembahan adalah cinta. Saudara gak akan pernah bisa menyembah kalau saudara gak pernah in love dengan dia. Worship is love. Pertanyaannya, next slide. Kalau kita kehilangan kasih, apa yang harus kita lakukan? When your love runs dry, look at the cross. The greatest love ever shown. Kalau hari ini saudara kekurangan kasih, lihat salib itu. Di sana ada seorang yang hancur karena mengasihi saya dan saudara. Kalau hari ini engkau kekurangan kasih, lihat salib itu. Dia memilih untuk mengasihi kita. Dia mengasihi tanpa menghakimi kita. Dia membuka semua koneksi kita dengan Tuhan tanpa batasan. Dia menawarkan sebuah kepuasan. Hari ini. Hari Jumat nanti kita akan masuk di momen Jumat Agung. Prepare yourself. When your love runs dry, look at the cross. Lihat salib. Supaya hati kita akan penuh dengan kasih. Saya ingin menutup renungan ini dengan ini. Mengapa saya bilang gak cukup kita ada di gereja ini, menyembah Tuhan, menikmati Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Kesaksian perempuan Samaria itu gak cuma berhenti di sumur itu, tapi dia lari ke kota. Dia lari ke kota. Dimulai dari hidup yang tertutup rapat tanpa sosialisasi dengan orang sekitar,
Karena dia merasa kotor, perempuan itu kembali ke kota untuk menyampaikan sebuah cinta yang dia temukan, yang merubah hidupnya. Kalau saudara baca di Yohanes 4 ayat 29, Yohanes 4 ayat 39, kesaksian perempuan ini simpel. Dia cuma bilang gini, "Hei, aku ketemu orang itu di sumur. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Dia menyampaikan satu pesan, bahwa dia bertemu dengan seorang yang merubah hidup. Dan pesan itu sampai kepada seluruh orang yang ada di Samaria. Pesannya simpel. Dia nggak bilang kayak kayak Yunus, "Oi, bertobat, kita akan dimusnahkan." Enggak. Pesannya simpel. Dia ke kota, dia cuma bilang, "Saya ketemu dengan seseorang. Orang itu tahu siapa saya. Dan dia memilih untuk tetap mengasihi saya." Kesaksian itu membuat seluruh kota itu ketemu dengan Tuhan. Saudara tahu? Apa yang perlu kita pelajari di sini? Bukan karena kita bos. Kita ini cuma jembatan. Kita ini cuma jembatan. Orang akan ketemu Tuhan. Makanya saya tulis ini, quote ini. Your brokenness will bring wholeness. Kehancuran perempuan itu, waktu di tangan Tuhan, menjadi utuh. Dan keutuhannya itu yang membuat dia boleh cerita ke orang tentang Tuhan. Sebelum saya tutup, saya mau kasih lihat satu foto, Erin. Saudara lihat foto ini. Ipan boleh berdiri. Boleh tepuk tangan buat Ipan. Silakan duduk. Dua bulan lalu dia ketemu Russell di Moonbank. Cerita tentang hidupnya. Waktu itu Russell panggil saya. Itu ada yang mau ngobrol. Akhirnya kita bertiga ngobrol. Obrolan receh. Tentang hidup. Dia nanya, "Kalian gereja di mana?" "Oh, di FGM." Dikasih lihatlah Instagram kita. "Oh ya udah, nanti saya mau gereja ya hari Minggu." Oke. Dan hari Minggu itu dia datang. Bawa istrinya. Minggu depannya dia datang. Minggu depannya dia datang lagi. Mulai ajak dia care group. Mulai ajak dia DJ. Hari ini dia gak cuma bawa istrinya, bawa adiknya, bawa anak-anaknya. I believe when you found the love, Russell cuma jadi jembatan buat Tuhan ketemu dengan dia. Tapi di balik cerita Russell ketemu dengan dia 2 bulan lalu, 6 bulan lalu, Russell ketemu saya di telepon. Cuman bilang, "Saya mau ngobrol, pengen cerita." Dan hari ini dia ada di sini jadi core team leader. Tapi 6 bulan lalu itu pun teman-teman gak tahu. 30 tahun yang lalu, saya anak SMA, diajakin pertama kali masuk evangelisasi sama seorang yang namanya Yandi Kasakean. Yang saya mau bilang, kita gak perlu jadi orang hebat buat cerita tentang Tuhan. Di luar sana, banyak orang yang perlu Tuhan. Yang kita cuma perlu hadir buat mereka. Gak perlu bawa di gereja ini buat, udah, bawa dia ketemu Tuhan. Orang udah lagi capek dengar khotbah, bertobat. Orang lagi perlu hadir.
di sisi Dia, melewati banyak hal. Hari ini saya mau bilang, yuk, Tondano perlu kita. Share the love. Next. Saudara lihat ini. Ini foto kota Tondano yang lagi ada pelangi. Saya tulis ini. Hidup kita hanyalah jembatan supaya orang di kota ini dapat melihat Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi. Sehingga kota ini akan berubah, dilawat Tuhan, menjadi kota yang ternama, terpuji, terhormat. From the well to the sea. Yuk ketemu Tuhan hari ini. Karena di luar sana ada banyak orang yang perlu. Mungkin mereka gak bisa datang. Gak bisa ke gereja. Mereka udah menutup diri mereka dengan rapat. Gua gak mau ketemu orang-orang gereja lagi. Di sana itu cuma mau diyakini. Go up. People. Saya mengakhiri dengan 3 pertanyaan. Tanyakan ini buat diri kita hari ini. Adakah bagian yang masih rusak dalam diri kita? Mungkin kita pernah ditolak, kita pernah tidak dihargai, kita pernah jatuh dalam masalah moral, kita kehilangan kasih Bapa. Hari ini, izinkan kasih-Nya memuaskan kita dan memulihkan kita. Yang kedua, hari ini, temukan cinta itu. Karena cinta itu tidak pernah melihat masa lalu kita. Tapi cinta itu akan merubah cara kita berpikir dan melangkah ke depan untuk mengenal Dia. Pertemuan perempuan Samaria ini dengan Tuhan pertama, dia bilang siapa? Engkau pria Yahudi, gak boleh bicara dengan saya. Setelah itu dia bicara tentang engkau adalah nabi. Dan yang terakhir, dia bilang siapa? Engkau adalah Mesias. Biarkan cinta itu menuntun langkah kita untuk mengenal Dia. Dari seorang pria, seorang nabi, dan seorang Mesias. Dan yang terakhir, kota ini perlu Tuhan. Biarlah kehancuran kita akan membawa keutuhan bagi kota kita. Your brokenness will bring wholeness.